Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Yeza Alfarizi, Reza Abrori, Noval Ilyas, dan Azalea, izin mempresentasikan analisis kami dengan tema analisis pemilihan sepatu futsal terbaik bagi pemain futsal. Dalam hal ini kami memiliki 3 alternatif sepatu dan juga 4 kriteria. Alternatif sepatu apa aja? Ada sepatu orthosec, sepatu spek, dan sepatu mills. Sedangkan kriterianya dari segi harga, kenyamanan, desain, dan juga daya cengkraman. Setelah kami mendapatkan jawaban dari responden, kami menghitung jawaban menggunakan rata-rata pada jawaban responden. Dan hasilnya sebagai berikut, ada 3, 3, 4, 5,4, dan seterusnya. Setelah kita merata-ratakan jawaban dari responden, kita melakukan matriks pairwise comparison hasil penilaian. Kita satukan menjadi satu tabel. Jika sudah, lanjut kepada matriks comparison hasil penilaian dan nilai diagonal. Pada tabel kedua. Selanjutnya lanjut kepada tabel 3, yaitu sel lainnya matriks pairwise. Kenapa di sini ada 1/3? Karena kita melihat harga dengan kenyamanan. Di sini ada harga 1 dan kenyamanan ada 3. Jadi kita perkan 1/3. Kenapa didesain 1/3? Kita lihat juga pada harga dan desain 1 dan 3. Jadi di sini 1/3. Daya cengkraman 1/4, kita lihat di daya cengkraman ada 1 dan 4, jadinya 1/4. Jika sel 3 yaitu sel lainnya matriks pairwise, jika telah tersusun, lanjut kepada tabel keempat, yaitu jumlahkan nilai setiap kolom. Nah, kita jumlahkan setiap kolom yang ada di tabel 3. Dan ini hasilnya 2, 14, 8,200, 5,45. Jika sudah terbentuk, mulailah kita membagikan elemen yang ada di matriks pairwise dengan jumlah kolom. Seperti 1 dibagi dengan 2. 1/3 dibagi dengan 2, dan seterusnya. Jika hasil pembagian elemen dengan jumlah kolom sudah dijumlahkan atau dihitung semua, cara selanjutnya ialah merata-ratakan atau agent factor kriteria. Kita membuat agent factor kriteria dengan cara kita merata-ratakan semua jumlah baris. Dengan cara average, kita memblok pada baris pertama hingga baris daya cengkraman, kemudian enter. Dan muncullah hasil semuanya jika telah dihitung. Setelah 4, 1, 2, 3, 4, 5 tabel telah dihitung, lanjut kepada uji konsistensinya. Untuk uji konsistensi yang pertama, kita melakukan perkalian antara matriks pairwise comparison dengan agent factor kriteria dengan cara untuk mempermudahnya, yaitu dengan sama dengan MF mult. Kita blok semua matriks pairwise comparison, kemudian kalikan dengan rata-rata atau agent factor kriteria, kemudian kita enterkan, dan muncullah hasil untuk uji konsistensi yang pertama. Uji konsistensi yang kedua, untuk caranya ialah hasil dari perkalian tadi
kita bagikan dengan rata-rata eigenvector kriteria seperti berikut. 2.372 dibagikan dengan 0.459, kemudian enter kan, dan keluarlah hasil jika dibagi semuanya seperti ini. Untuk perhitungan selanjutnya, kita akan melakukan pencarian pada lambda max dengan cara kita menjumlahkan semua hasil yang telah dibagi tadi, kemudian dibagi menjadi 4. Maksudnya dibagi 4. Seperti berikut jawabannya. Setelah lambda max didapatkan, kita akan menghitung nilai CI. Nilai CI didapatkan dengan rumus lambda max dikurangi N dibagi N kurang 1. Caranya seperti ini. Hasil dari lambda max dikurangi N. N-nya kita ada 4. Kemudian setelah itu kita bagi menjadi 3 karena N kurang 1, 4 dikurang 1 menjadi 3, dan hasilnya. Yang terakhir kita akan menghitung nilai CR. Bagaimana caranya? Dari nilai CI tadi kita bagikan dengan 0,9 dan hasilnya 0,277. Sebelumnya untuk hasil CR kami tidak konsisten dikarenakan hasil akhir kami dalam perhitungan CR ialah 0,27. Untuk indikator data yang dinyatakan konsisten ialah jika nilai CR lebih kecil dari 0,1. Selanjutnya untuk alternatifnya, kita menghitung alternatif. Caranya sama seperti kriteria tadi. Untuk mempercepat, lanjut ke rata-rata eigenvector. Ini eigenvectornya. Eigenvector dari harga, kriteria harga, dari kriteria harga, kemudian dari kriteria kenyamanan, kemudian dari kriteria desain, kemudian daya cengkraman. Setelah itu kita satukan pada prioritas alternatif. Kita gabungkan antara eigenvector tadi. Eigenvector dari segi alternatifnya kita gabungkan dari harga, kenyamanan, desain, daya cengkraman. Setelah itu, setelah didapatkan semuanya, kita kalikan dengan eigenvector kriteria. Kriteria kita kalikan untuk mendapatkan alternatif sepatu yang dipilih dengan cara MF move, kita blok eigenvector alternatif, kemudian kali eigenvector kriteria, kita blok eigenvector kriteria, kemudian kita tekan enter, dan ketemulah hasil prioritas alternatif sepatu yang dipilih oleh pemain. Dan sepatu apa yang dipilih? Yaitu sepatu Mills, dikarenakan lebih besar nilai Mills, nilai alternatif daripada yang lainnya. Mungkin sekian dari kami kelompok 1, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.